Jenis DPPK, program pensiun manfaat pasti. Pada program ini menjamin karyawan menerima manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan formula tertentu, seperti gaji terakhir dan masa kerja. Perusahaan bertanggung jawab memastikan dana tersedia untuk memenuhi pembayaran manfaat tersebut. Jenis DPPK program pensiun manfaat pasti itu memiliki karakteristik, yaitu pertama, manfaat yang diterima karyawan sudah ditentukan sejak awal. Kedua, resiko pendanaan ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan. Kemudian ketiga, jika investasi dana tidak mencapai hasil yang diharapkan, perusahaan wajib menutupi kekurangannya. Keempat, karyawan merasa lebih aman karena ada kepastian jumlah manfaat pensiun. Contoh skema manfaat, karyawan menerima 60% dari gaji terakhir setelah bekerja selama 20 tahun. Kemudian manfaat pensiun ditentukan berdasarkan rumus seperti jumlah tahun bekerja dikali persentase gaji per tahun. Jenis DPPK program pensiun iuran pasti ini, yaitu pada program ini manfaat pensiun tidak ditentukan di awal. Perusahaan atau karyawan menyetor iuran rutin dan jumlah yang diterima saat pensiun bergantung pada akumulasi iuran serta hasil investasinya. Risiko investasi ditanggung oleh karyawan, bukan perusahaan. Kemudian karakteristiknya adalah pertama, iuran dari pemberi kerja atau karyawan ditentukan sejak awal. Kedua, manfaat pensiun yang diterima bergantung pada jumlah akumulasi iuran dan hasil investasi. Ketiga, risiko investasi ditanggung oleh peserta atau karyawan, sehingga manfaat yang diterima bisa berbeda tergantung pada kinerja investasinya. Keempat, memberikan fleksibilitas bagi karyawan untuk memilih strategi investasi. Contoh iuran, perusahaan menyetor 5% dari gaji karyawan setiap bulan, dan karyawan juga berkontribusi 5%, jadi totalnya 10% ya, karena gaji dipotong oleh perusahaan 5%, kemudian juga karyawan juga memberikan kontribusi 5%. Kemudian karyawan menerima seluruh dana yang terakumulasi dan hasil investasi pada saat pensiun. Kemudian jenis DPPK program pensiun kombinasi. Produk ini menggabungkan elemen dari kedua jenis program di atas, yaitu manfaat pasti dan iuran pasti. Dalam skema ini, sebagian manfaat pensiun diberikan berdasarkan rumus manfaat pasti. Sementara sebagian lainnya bergantung pada akumulasi iuran seperti dalam skema iuran pasti. Karakteristiknya, pertama, mengkombinasikan kepastian manfaat dari skema manfaat pasti dan potensi pertumbuhan dari skema iuran pasti. Kedua, mengurangi risiko bagi karyawan tetapi tetap memberi potensi pertumbuhan investasi. Ketiga, biasanya perusahaan menanggung sebagian dari risiko pendanaan, sementara karyawan memiliki peluang untuk menambah nilai dari hasil investasi. Contoh skemanya, karyawan dijamin akan menerima sebesar 50% dari gaji terakhir berdasarkan rumus manfaat pasti, dan sisanya berdasarkan akumulasi iuran yang diinvestasikan. Jenis DPPK program pensiun sukarela. Ini adalah program tambahan yang disediakan oleh perusahaan di mana karyawan dapat berpartisipasi secara sukarela untuk meningkatkan tabungan pensiun mereka. Karyawan dapat menyetor iuran tambahan di luar program pensiun utama yang disponsori oleh perusahaan. Program ini memungkinkan karyawan untuk lebih mempersiapkan pensiun mereka sesuai dengan kebutuhan finansial pribadi. Nah, karakteristik dari program pensiun sukarela ini adalah yang pertama, karyawan bisa berkontribusi secara sukarela untuk menambah manfaat pensiunnya. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat memberikan insentif tambahan berupa kontribusi yang cocok atau matching contribution dengan setoran karyawan. Yang ketiga, program ini memberikan fasilitas bagi karyawan yang ingin menambah dana pensiun. Kemudian masuk ke jenis DPPK program pensiun dini atau manfaat pensiun tambahan. Beberapa DPPK menyediakan manfaat tambahan bagi karyawan yang pensiun dini atau ingin mengambil pensiun lebih awal.
Karyawan yang memilih untuk pensiun sebelum usia pensiun normal dapat menerima manfaat pensiun dengan ketentuan khusus, seperti pembayaran lebih rendah atau tunjangan tambahan. Nah, karakteristik dari program pensiun dini atau manfaat pensiun tambahan, pertama, karyawan dapat mengambil manfaat pensiun sebelum mencapai usia pensiun normal, namun dengan penyesuaian nilai manfaat. Contoh misalkan, usia pensiun misalkan 55, namun ketika usia 50, karyawan tersebut ingin mengambil pensiun dini. Nah, ini bisa mempergunakan program pensiun dini atau manfaat pensiun tambahan. Kedua, bisa diberikan insentif oleh perusahaan untuk pensiun dini sebagai bagian dari program efisiensi atau restrukturisasi tenaga kerja. Jadi hal ini sebenarnya sudah umum ya teman-teman, di perusahaan-perusahaan banyak sekali ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang menawarkan pensiun dini kepada karyawannya yang mau memasuki masa pensiun. Ya, tujuannya memang untuk efisiensi. Kemudian yang ketiga adalah manfaat tambahan bisa berupa tunjangan medis, pesangon, atau manfaat khusus lainnya.